Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pengendara mobil yang abret-abretan menembus hujan dengan kondisi emosi yang tak tertahankan. Astagfirullah, sungguh suwe. Pengendara emosi ini harus kecelakaan setelah hampir adu banteng dengan pengendara sepander yang keluar dari marka jalan. Singkat cerita, Dokter Adul memberitahu pasiennya yang bernama Alif jika insiden kecelakaan yang terjadi seminggu lalu telah membuat Alif mengalami amnesia. Bahkan Alif sampai tidak bisa mengingat bekas luka besar yang ada di kepalanya. Hingga saat Alif pelangap-pelongo, ia pun semeringah saat istrinya yang bernama Nadine datang menjemput bersama putranya yang bernama Emir. Di perjalanan pulang, Nadine berusaha mengetes ingatan Alif dengan cara menanyakan apa saja yang Alif ingat sebelum insiden kecelakaan terjadi. Namun Alif berkata jika dirinya hanya ingat saat nge-cosplay menjadi Takumi sampai akhirnya menabrak pembatas jalan dan nyuksru ke Gawir. Tapi setelah itu ia tidak mengingat apapun lagi. Seolah ada sesuatu yang Nadine khawatirkan, ia pun berusaha tenang dan berkata jika ia akan membantu Alif melakukan terapi penyembuhan. Lagi sama kalian. Hingga sesaat kemudian, Alif yang penasaran dengan apa yang ia alami sebelum kecelakaan, langsung menanyakan dashcam mobilnya. Namun Nadine memberitahu jika memori dan kameranya sudah rusak dalam insiden kecelakaan. Sepulangnya ke rumah, Alif yang tidak mengingat apapun langsung menanyakan bagaimana kondisi rumah tangganya sebelum kecelakaan terjadi. Lantas Nadine memberitahu jika sebenarnya mereka sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan lalu akibat Alif yang sering lupa keluarga karena terlalu sibuk masalah pekerjaan. Meski dirinya tidak ingat sama sekali, Alif yang merasa bersalah berusaha meminta maaf. Sesaat kemudian, Alif yang berprofesi sebagai pelukis kecil-kecilan kembali berusaha mengingat pekerjaan yang sedang ia garap. Namun sesaat kemudian Alif merasa heran saat mendapat reminder tentang jadwal kedatangan ibunya dari Padang. Di tengah kebingungan, Alif bergegas menanyakan hal tersebut pada Nadine. Sesaat kemudian, Nadine memberitahu jika memang ibunya Alif akan datang esok hari. Akan tetapi, Alif yang tidak pernah mudik sejak 18 tahun lalu berkata jika dirinya sudah lupa dengan wajah ibunya. Apalagi saat ini dirinya mengalami amnesia. Mendengar hal tersebut, Nadine yang juga belum pernah bertemu dengan mertuanya meminta suaminya untuk mengecek histori chatannya. Apalagi seminggu sebelum kecelakaan, Alif sempat memberitahu tentang rencana kedatangan si ibu. Udah mah bingung, Alif semakin migrain saat melihat foto pepes ibu yang sok misterius seperti emak-emak pesnuk salam ereksi. Di keesokan harinya saat Emir asyik menggambar pocong Roblox, Alif yang mendengar Nadine pulang bergegas mengajak putranya untuk menyambut kedatangan si nenek. Di tengah rasa tak percaya, Alif pun melongo saat melihat kedatangan si ibu yang sama sekali tidak pernah ada dalam ingatannya. Lantas setelah bercengkrama dengan cucunya, Amak Aminah pun tak bisa menahan haru saat bisa kembali bertemu dengan putranya setelah 18 tahun berlalu. Di saat itu pula Alif hanya bisa meminta maaf, apalagi sejak mengalami amnesia, dirinya tidak bisa lagi mengingat wajah si ibu. Tapi meskipun begitu, Mak Aminah tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Sesaat kemudian, sambil nyebat AC double, Nadine meminta Alif untuk bersikap wajar di hadapan ibunya sendiri. Akan tetapi Alif merasa ragu apakah wanita tadi benar-benar ibunya karena tidak ada sedikit pun kenangan yang tersirat di kepalanya. Namun Nadine berusaha meyakinkan suaminya di mana Ama Aminah benar-benar ibunya Alif. Terlebih Aminah bisa tahu sejarah bekas luka di kepala Alif saat digaplok bapaknya ketika masih kecil. Tak cuman itu, Aminah pun memiliki luka yang sama di tangannya saat berusaha menolong Alif dari amukan bapaknya. Mendengar hal itu, Alif yang merasa menyesal bergegas menghampiri si ibu. Setelah melihat luka di tangan si ibu, Alif langsung bersimpuh meminta maaf. Terlebih sejak tadi ia sempat meragukan identitas ibunya. Di malam harinya, bagaikan bocil pengen dibeliin Tamiya, Nadine dan Emir merasa heran saat melihat Alif yang menangis sesegukan. Rupanya, Alif merasa menyesal karena selama ini ia telah menelantarkan si ibu sejak 18 tahun lalu. Buat sarapan sendiri, Din. Di keesokan harinya, Aminah yang tidak ingin menjadi beban meminta Nadine untuk menyerahkan tugas memasak kepada dirinya. Apalagi di Padang, Aminah sempat menjuarai lomba epic chef tingkat kecamatan. Hingga saat Alif datang, Ma Aminah yang akan memasak meminta Emir untuk memutar lagu. Singkat waktu, Alif yang akan mandi terlihat kikuk saat melihat istrinya yang sedang merontokkan daki. Dirasa tak kuat menahan gejolak dalam sempak, Alif pun memberanikan diri untuk mabar sambil ngaduk. Apalagi dengan amnesia yang ia alami, Alif seakan merasakan sensasi adu mekanik bersama orang asing. Pasti kalian penasaran kan? Tonton sendiri saja filmnya. Sejam kemudian, Nadine berkata jika perhelatan tadi merupakan pertama kalinya mereka ngaduk lagi sejak setahun terakhir. Karena sejak setahun lalu, Alif tidak pernah lagi bersikap mesra dan lebih sering mengurung diri dalam kamar. Namun dengan amnesia yang Alif alami, kini sikap Alif berubah drastis dan menjadi lebih romantis. Mendengar hal itu sontak membuat Alif heran, terlebih dirinya telah menyia-nyiakan istri cantik seperti Nadine. Hingga di tengah kemesraan, Nadine yang juga merasa bersalah berusaha meminta maaf. Lantas, Alif yang tidak ingin mengungkit apa yang telah terjadi di masa lalu, mengajak istrinya untuk membuka lembaran baru, lalu memulai semuanya dari awal. Kira-kira kesalahan apa yang telah dilakukan Nadine? Pura-pura nggak tahu dulu. Sepulang mandi, mereka pun terperangah saat melihat si ibu telah menyiapkan berbagai varian masakan Padang, di mana si ibu mengungkapkan jika selama seminggu ke depan ia akan membuatkan menu masakan Padang khas Jainuddin Hayati untuk Alif dan keluarganya. Hingga di tengah hangatnya suasana makan, Nadine memberitahu jika nanti siang mereka akan kedatangan seorang pengacara hak waris yang pernah disewa oleh Alif. Di siang harinya, Alif menyambut kedatangan pengacaranya yang bernama Iqbal Koboi Ngungsi. Rupanya Alif berniat membuat surat wasiat pembagian warisan untuk anaknya dan juga si ibu. Mengingat kecelakaan yang pernah ia alami, Alif hanya ingin berjaga-jaga kalau saja sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Hingga di tengah perbincangan, Nadine yang takut terlambat bergegas pergi bekerja. Lantas setelah istrinya pergi, Alif mulai menanyakan tentang sikapnya sebelum mengalami amnesia. Lantas Iqbal memberitahu jika dulu Alif merupakan pria introvert, di mana Iqbal berkata jika kecelakaan yang terjadi telah membuat sikap Alif berubah drastis menjadi sosok yang berbeda. Soalnya waktu kecil gimana, Nek? Di sore harinya, Emir yang penasaran meminta neneknya untuk menceritakan kisah masa kecil si bapak. Mendengar hal itu, Aminah langsung memanggil putranya yang sedari tadi sibuk menggambar batu akik. Hingga sesaat kemudian si ibu bercerita jika sebelum Alif terkenal sebagai pelukis kecil-kecilan, Alif yang lahir di keluarga belangsak sering menggambar di bungkus dodol yang ukurannya sangat kecil. Namun saat Aminah menceritakan semakin dalam masa lalu Alif, di saat itu pula Alif yang mulai teringat masa lalunya tiba-tiba mengalami mimisan. Hemat pensil. Jadi gak pernah. Kenapa, Liv?
Di tengah malam, Alif yang tak bisa molor memutuskan untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Sontak Alif pun heran saat menemukan petunjuk tentang keberadaan kunci rahasia yang tersimpan di kaki meja sebelah kiri. Di tengah keheranan, Alif yang penasaran bergegas mencari lubang kunci yang bisa ia buka menggunakan kunci tersebut. Seketika Alif merasa ngeri saat melihat gambar yang mengisahkan kesedihan ibunya saat sedang menggendong orok. Di keesokan harinya, saat Alif mengantar ibunya ke pasar, ia yang penasaran pada sosok orok dalam lukisannya langsung bertanya pada si ibu apakah dirinya memiliki adik. Namun si ibu berusaha meyakinkan jika Alif merupakan anak tunggal di keluarganya. Saat otaknya berusaha mengingat masa lalu, lagi-lagi Alif mengalami mimisan. Melihat hal itu, si ibu langsung mengajak Alif untuk pulang saja. Sepulangnya ke rumah, si ibu meminta Alif untuk menyumbat dulu hidungnya menggunakan daun sirih. Lantas, Aminah bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air panas. Tapi sesaat kemudian, sesuatu yang aneh tiba-tiba dialami oleh Alif. Astagfirullah, sontak Alif pun syok parah saat melihat bebenguk jurig yang muncul di balik gordeng. Di saat itu pula, Ma Aminah yang melihat Alif mubui langsung mengajaknya ke kamar. Di malam harinya setelah mengalami teror aneh, Alif kembali mengecek koleksi lukisan masa kecilnya. Alif pun semakin heran dan tak habis pikir saat melihat lukisan tentang kebersamaannya dengan si ibu ketika sedang hamil. Dirasa ada yang salah, Alif bergegas pergi ke kamar si ibu untuk membuktikan kecurigaannya. Sontak Alif pun heran saat nama yang tercetak di KTP dan ATM terlihat berbeda. Lalu tiba-tiba, setelah kembali di jumpscare bebenguk jurig, Alif yang masih ragu memutuskan untuk merahasiakan dulu tentang apa yang ia temukan. Saat malam semakin larut, Alif yang kebingungan kembali mengecek gambar masa kecilnya. Terlebih ia tidak ingin asal tuduh dan menjadi anak durhaka. Betapa syoknya Alif saat menemukan gambar dan pesan tersembunyi yang ia buat untuk kedelapan adiknya yang telah meninggoy. Setelah mengetahui hal tersebut, Alif yang sudah yakin langsung bergegas pergi ke kamar Aminah. Terlebih ia merasa yakin jika Aminah bukanlah ibu kandungnya. Namun sesampainya di kamar, Alif pun panik saat Aminah telah kabur. Nat, Dia siapa? Ama. Setelah Aminah kabur, Alif langsung menjelaskan tentang semua yang ia temukan. Dan yang pasti, Aminah merupakan sosok penipu yang telah menyamar menjadi si ibu. Rupanya Aminah yang identitasnya sudah ketahuan memutuskan untuk kabur saja. Setelah menunjukkan rekaman CCTV pada Iqbal, mereka pun merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Aminah. Terlebih setelah dicek, Aminah pun kabur dan tidak ada satupun barang hilang di rumahnya. Tapi meskipun begitu, Alif merasa yakin jika Aminah telah melakukan sesuatu pada ibunya yang asli. Mendengar hal itu, Iqbal meminta mereka untuk tenang dan mencari petunjuk yang lebih pasti. Jangan gila aku takut ya. Hingga di keesokan harinya, Alif merasa heran saat sekilas mendengar suara Nadine yang amuk-amukan. Padahal saat ini Nadine tidak ada di rumah.
apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Alif mendapat penglihatan aneh di mana ia melihat Aminah terkapar setelah tertabrak mobil di depan sebuah bar. Dirasa ingatannya mulai kembali, Alif pun berusaha mencari lokasi tersebut. Di malam harinya setelah mengetahui lokasi dari internet, Alif terlihat melakukan penyelidikan untuk mencari Aminah. Melihat aksi gimmick yang dilakukan warga Akamsi, Alif pun yakin jika Aminah merupakan komplotan begal playing victim di daerah sini. Hingga di keesokan harinya, Alif mulai menyusuri pemukiman kumuh di sekitaran bar untuk mencari keberadaan Aminah. Dan bisa kita lihat, di negara merdeka ini rakyat-rakyat masih terlihat ripuh, bah hidup di zaman penjajahan. Kalah. Udah baik. Pergi dah. Setelah abret-abretan mengejar Aminah, Alif meminta emak-emak misterius ini untuk mengakui perbuatannya dan memberitahukan keberadaan ibunya yang asli. Kenapa kamu pura-pura jadi ibu saya? Lo yang nyuruh. Lo yang gue pura-pura jadi nyokap lo. Lah, sontak Alif tidak mengerti dengan pernyataan dari emak-emak ini. Dan rupanya, emak-emak bernama Farida ini sebenarnya telah dibayar oleh Alif sendiri sebelum mengalami amnesia untuk berpura-pura menjadi ibunya, di mana semua itu Alif lakukan hanya untuk mengabulkan keinginan Emir yang selalu ingin bertemu dengan neneknya. Bahkan Alif sendiri yang sudah membuatkan KTP palsu bernama Aminah. Di tengah rasa tak percaya, Alif yang kebingungan langsung pergi. Lo udah gue anggap anak sendiri. Enak gue bawa buat anak bini lo. Hingga saat hujan turun, tiba-tiba saja Alif mulai mengingat momen ketika sebelum mengalami kecelakaan. Rupanya sebelum mengalami kecelakaan, Alif sempat memergoki perselingkuhan istrinya dengan Iqbal Koboi Ngungsi yang merupakan pengacaranya sendiri. Dan inilah alasan kenapa Alif tatakumian di tengah derasnya hujan hingga mengalami kecelakaan dan amnesia. Hingga sepulangnya ke rumah, Alif yang sudah mengingat semuanya langsung mengusir Nadine dan Iqbal pergi. Ia pun yakin jika peradukan itu bukan hanya terjadi sekali dua kali, namun bukannya merasa bersalah. Nadine malah melakukan playing victim, di mana ia merasa semua ini tidak akan terjadi jika Alif tidak selalu sibuk bekerja. Alif yang sudah muak tidak menggubris bacotan WC umum ini. Dan seperti biasa, Nadine hanya bisa menangis setelah skandalnya kembali diingat oleh Alif. Di tengah kekalutan, seketika Alif semakin stres saat ia kembali mendengar suara misterius dari arah lemari. Astagfirullah, penampakan ini semakin terlihat jelas, di mana setelah dilihat-lihat, jurig hordeng ini seperti sedang ditunggangi oleh seseorang. Saat Alif hampir gelo, ia pun kembali mencari petunjuk dari gambar buatannya. Dan kini Alif kembali teringat pada kenangan kelam saat dirinya masih bocil, di mana ketika itu setiap malam dirinya harus menyaksikan perbuatan si ibu yang nista saat melayani berbagai macam varian pria esangan. Dan rupanya selama ini bukanlah jurig hordeng, tapi merupakan ingatan kelakuan si ibu saat ditunggangi oleh salah satu pelanggannya dan dibekap menggunakan kelambu buluk.
Hingga pada suatu hari, saat si ibu akan melakukan 3 some dengan para pelanggannya, Alif yang ketakutan malah dipaksa untuk melihat kelakuan bejat ibunya. Sungguh miris setelah mengingat hal tersebut, Alif bergegas mencari petunjuk tentang keberadaan kampung halamannya. Setelah menemukan lokasi kampung halamannya, Alif bergegas pergi menuju Padang. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Alif sampai di kampung halamannya yang kini sudah ditinggalkan oleh para warga. Sontak Alif pun syok parah saat melihat gubuk reyot si ibu yang kini sudah menjadi sarang jurig. Lalu saat Alif memasukinya, ia pun tak bisa menahan tangis saat melihat semua ini. Apalagi ketika ia melihat bekas arena Royal Rumble yang selalu dimenangkan oleh ibunya. Hingga di tengah kesedihan, Alif langsung teringat pada kenangan buruk saat si ibu melakukan abrasi secara mandiri, hasil dari benih-benih pelanggannya yang berbuah orok. Dan sungguh nauzubillah, si ibu yang berhasil melakukan abrasi secara serampangan menguburkan orok-oroknya yang selama ini sudah membuahkan 8 janin. Hingga setelah mengingat hal tersebut, Alif bergegas menggali kuburan adik-adiknya dari campuran benih-benih para pelanggan si ibu. Setelah membongkar semua kuburan adiknya, Alif pun kembali ke dalam saat mendengar suara si ibu yang memanggil, di mana kini Alif teringat dengan kebelangsakan ibunya yang hanya untuk makan pun susah. Hingga sesaat kemudian, seorang pria bernama Dayat langsung memberikan sekresek beras raskin, di mana ia meminta Aminah untuk melayaninya nanti malam. Lantas Aminah yang sebenarnya sudah capek hidup seperti ini, meminta Alif untuk mengajaknya pergi dari desa ini jika nanti Alif sudah dewasa dan sukses. Mau ninggalin apa? Di tengah kesedihan, Alif pun heran saat mendapat kiriman video dari istrinya. Dan setelah dicek, rupanya isinya adalah video rekaman dashcam sebelum Alif kecelakaan, di mana setelah perselingkuhannya tergap, Nadine yang malah menyalahkan Alif seketika membuat dirinya murka. Di tengah emosi yang meledak-ledak, Alif pun mengancam Nadine akan dihabisi. Karena boro-boro Nadine, ibunya sendiri sudah ia habisi karena keseringan ngebondon. Setelah mendengar pengakuan dirinya sendiri, Alif langsung teringat pada apa yang ia lakukan saat menghabisi si ibu. Di mana ketika itu, Alif melakukan perlawanan setelah dipaksa menonton si ibu digilir. Setelah perutnya tercucuk sampai mules, si ibu yang sekarat berusaha meminta maaf. Terlebih dirinya tidak bisa memberikan hidup yang layak. Dan sungguh tragis, si ibu pun harus tewas dalam keadaan hina, belum mandi junub, dan juga belum bertobat. Sesaat kemudian, Alif pun teringat akan sesuatu. Seketika tangis Alif pecah saat menemukan tangkurak si ibu yang sebenarnya dikubur di bawah ranjang. Hingga saat malam semakin larut, Alif yang frustasi terlihat abret-abretan membawa mobil. Singkat cerita, setahun setelah insiden kecelakaan untuk yang kedua kalinya, Alif yang kembali mengalami amnesia terlihat menjalani hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, di mana saat ini Alif sama sekali tidak mengingat segala-galanya dari awal sampai akhir, dan hanya kalian para penonton yang mengetahui kisah kelam dari kehidupan Alif. Lalu film Mamalin Kundangan pun sudah berakhir. Lah bang, mana kok Malin Kundangnya kagak jadi batu? Nyeteuing atuh, tanya saja sama sutradaranya. Emang kagak jelas apa alasan mereka membawa embel-embel Malin Kundang di judul film ini.
karena sangat jauh dari konteks kisah Malin Kundang yang selama ini kita tahu. Dan meskipun tanpa judul Malin Kundang, apalagi dengan posternya yang jadi batu, film ini masih bagus kok untuk ditonton. IMDb untuk film ini adalah 6,9. Mungkin segini dulu pembahasan film legenda kelam Malin Kundangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.